Sebenarnya sih nggak ada ustazah seperti kamu, ya. Kalau semua ustazah seperti kamu bisa rusak. Halo guys, berjumpa lagi bersama Ray TV. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video selanjutnya. Langsung saja kita mulai. Check it out. Halo guys, ini ada ustazah muda. Ini lagi viral-viralnya banget guys, gara-gara dia nyindir Rhoma Irama guys. Jadi videonya itu banyak banget di orang guys. Ini dia nih guys videonya. Orang ingkang gembor-gembor ojo narkoba, ojo gawe sabu-sabu, tapi ternyata anake nggih kenek narkoba. Sinten Bu? Oh, mboten semerap, Rhoma Irama. Jangan cari-cari kesalahan orang. Wala tajassasu, jangan cari-cari kelemahan orang. Seorang pendakwah harusnya tidak seperti itu, ya. Tidak mengumpamakan atau menyebut nama seseorang untuk dijadikan contoh, apalagi yang disebut itu adalah nama besar Bapak Haji Rhoma Irama. Padahal Bang Haji lebih senior dari Anda, dan Pak Haji sudah banyak memberikan kontribusi untuk bangsa Indonesia, dan Anda sebagai seorang ustazah baru meniti karir tapi sudah membuat atau menyebut nama Bang Haji Rhoma Irama dengan mengumpamakan sesuatu yang sangat sensitif. Setiap manusia sudah pasti mendapatkan ujian ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Haji Rhoma Irama sudah banyak makan asam garam di dunia hiburan dan dunia dakwah. Jadi kalau Anda menyebutkan Haji Rhoma Irama untuk sebagai perumpamaan hal yang negatif, menurut saya tidak etis, ya Bu Ustazah. Jangankan Rhoma Irama diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anaknya tersandung kasus, bahkan Nabi dan Rasul pun pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pihak keluarga. Kayak misalnya Nabi Nuh diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu anaknya membangkang, anaknya durhaka. Ada istrinya Nabi Lut juga sama membangkang. Jadi semua manusia udah pasti ada ujian dan cobaan. Artinya kalau ada orang mencela kita atau menyebutkan keburukan kita misalnya, atau menggibahkan kita, itu artinya kita benar-benar manusia. Sebab kalau nggak ada aib namanya malaikat. Jelas ya? Sebab kita punya dua keuntungan. Keuntungan pertama, Allah sedang menetapkan bahwa kita benar-benar manusia. Yang kedua, saat disebutkan nama kita dengan kejelekannya, misal kalau itu kemudian benar, hati-hati menjadi gibah, kalau itu salah menjadi fitnah. Dan setiap gibah atau fitnah ketika disebutkan, maka semua dosa kita ditransfer kepada dia, dan pahala dia ditransfer ke kita. Ada orang ingkang gembor-gembor ojo narkoba, ojo gawe sabu-sabu, tapi ternyata anake nggih kenek narkoba. Sinten Bu? Oh, mboten semerap, Rhoma Irama. Baru-baru ini ada seorang ustazah yang lagi terkenal, ya, perempuan muda. Ya, dia telah menyebut nama seseorang yang diuji oleh anaknya. Beliau telah menyebut Rhoma Irama yang diuji oleh anaknya. Sebetulnya tidak perlu aku simpan, aku rahasiakan siapa ustazah itu atau penceramah perempuan muda itu. Namanya Neng Lela. Pesan terbuka buat Neng Lela. Neng Lela, Nabi Nuh, ya, itu juga diuji oleh anaknya. Ya, itu contoh. Seorang nabi diuji oleh anaknya. Iya. Apalagi seorang manusia biasa akan dapat ujian oleh anaknya. Dan apa pentingnya Anda ini mengomongkan atau membongkar aib seseorang? Apa pentingnya? Dan setidaknya Anda ini udah ceramah ke sana ke sini, ke mana-mana,
ceramah, iya kan? Apa pentingnya Anda menghibah seseorang, keluarga seseorang, aib seseorang? Hibah tidak boleh, membongkar aib orang tidak boleh. Allah sedang menutupi aibnya beliau, tapi Anda telah membongkarnya. Siapa Anda ini? Sehebat apa Anda ini? Allah menutupi, Anda yang membongkar. Maaf. Banyak netizen yang bicara, Anda masih bau kencur, ngomongin orang tua, buka aibnya orang-orang tua. Kata yang komen di atas, nilailah penceramah yang jujur dan polos. Ya, saking polosnya dia tidak bisa membedakan mana materi yang layak disampaikan kepada publik, mana yang tidak. Mana yang harus dia pahami di dalam dalil, mana yang tidak. Dia belum pernah merasakan berumah tangga, punya anak, merawat anak, sampai anaknya besar. Kebayang tidak bagaimana kalau suatu saat nanti anaknya melakukan hal yang sama seperti yang dialami oleh Ridho. Padahal Ning sendiri sudah menasihati anaknya hingga ratusan ribu kali. Bagaimana nih hatinya saat dia mendengar dari penceramah lain, penceramah itu menyudutkan dia. Bagaimana? Seharusnya menjadi penceramah yang muda itu harus mempergunakan adab. Adab itu jauh lebih tinggi daripada ilmu, karena orang yang beradab pasti memiliki ilmu, tapi belum tentu orang berilmu itu memiliki adab. Ingat itu. Yang ngeritikin Abang Haji ya tentang narkoba. Kalau saya lihat dari tingkah kamu ya, dengan dengan lagak kamu ya, dengan cara kamu ya, sebenarnya sih nggak ada ustazah seperti kamu ya. Kalau semua ustazah seperti kamu bisa rusak, kamu mau bawa kemana para jemaah kamu ya? Itu kalau kamu benar-benar ustazah. Kalau benar-benar ustazah itu ada cara, apalagi ini suaranya. Karena kita pernah dengar ya, orang kalau bersuara terlalu mendayu-dayu itu mengundang aura ya, ininya orang laki ya. Nah, kalau kamu tidak lebih baik daripada orang yang kamu kritik, kenapa kamu mengkritik tentang pribadinya orang ya? Kalau kita mau ngeritik seseorang, sesuaikan dengan gaya kamu gitu loh, Mbak Laila ya. Ini untuk kamu ya. Kamu belum berumah tangga loh. Kalau nanti kamu sudah berumah tangga, baru akan kamu tahu bagaimana cara kamu mendidik anak kamu ya. Kalau saya sih kepengen kamu eval-teval ya. Kalau kamu mampu mengeritik tentang dosa orang lain, tentu kamu lebih mampu mengeritik tentang dosa keluarga kamu. Kenapa ya ustazah itu mau menggibah ya? Padahal ceramah itu walaupun yang diulang-ulang diceritakan itu biasanya masih tetap enak didengar. Misalnya nih Maulid Nabi ini kan, kita dengar perjalanan Nabi ini, kita dengar nih ceramahnya si Ustadz. Tahun depan itu ceramah itu lagi pasti tetap enak didengarnya, walaupun cerita itu diulang-ulang gitu. Saya tuh kadang ikut Maulid Nabi kan, dengar cerita perjalanan Nabi kan, padahal sama ceritanya itu yang diceritakan yang tahun sebelumnya gitu, tapi tetap aja enak gitu, tetap seru gitu nontonnya. Nah, lebih baik ustazah itu yang ceritain, walaupun yang udah didengar orang nggak apa-apa gitu, yang penting kan beda secara membawainnya gitu, daripada menggibah. Kalau menggibah ya akibatnya begini. Ini videonya udah banyak banget yang setis video ustazah ini guys. Itulah dia guys videonya.